Halo, saya Dea Nanda Martika dari S1 Manajemen B ingin mempresentasikan tugas MSDM tentang penilaian kinerja. Poin-poin pembahasan. 1. Pengertian penilaian kinerja. 2. Tujuan dan pentingnya penilaian kinerja. 3. Manfaat penilaian kinerja. 4. Pelaksanaan penilaian kinerja. 5. Faktor-faktor yang menghambat penilaian kinerja. 6. Aspek-aspek yang dinilai. 7. Metode penilaian kinerja. 8. Aplikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO. 9. Program penilaian kinerja. 10. Perusahaan mendapatkan sukses melalui penilaian kinerja. Poin pertama, pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah mengukur kecakapan dan kemampuan karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Tujuan dan pentingnya penilaian kinerja. Pertama, tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu. Mengendalikan perilaku karyawan yang menggunakan hasil penilaian sebagai instrumen untuk memberikan ganjaran, hukuman, dan ancaman mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi, menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan, yaitu membantu karyawan untuk semakin banyak mengerti tentang perannya dan mengetahui secara jelas fungsi-fungsinya. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahan dirinya dikaitkan dengan peran dan fungsi dalam perusahaan. Menambah adanya kebersamaan antar karyawan dan penyelia sehingga setiap karyawan memiliki motivasi, rasa senang bekerja dan sekaligus mau berkontribusi pada perusahaan. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja yaitu memberi peluang bagi karyawan untuk mawas diri dan evaluasi diri, serta menetapkan sasaran pribadi sehingga terjadi pengembangan yang direncanakan dan dimonitor sendiri. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. Manfaat penilaian kinerja bagi karyawan, terutama sebagai feedback atau umpan balik tentang prestasi kerjanya selama ini, sangat berguna bagi pekerjaan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada dirinya untuk tujuan pengembangan diri lebih lanjut. Bagi perusahaan, antara lain sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang promosi atau jabatan atau gaji, transfer atau mutasi, demosi, PHK, atau untuk mengidentifikasi kebutuhan training. Pelaksanaan penilaian kinerja. Yang pertama dilakukan oleh atasan langsung, yang kemudian diperiksa oleh atasannya lagi untuk menjaga objektivitas penilaian. Selanjutnya dilakukan oleh komite penilaian, yang biasa terdiri dari atasan langsung, atasannya lagi, rekan kerja, bawahannya, serta juga konsumen atau bagian lain dalam perusahaan yang berkepentingan langsung dengan hasil kerja yang dinilai. Pelaksanaan penilaian kinerja, penilaian oleh komite ini mempunyai kelebihan, yaitu melakukan penilaian dari berbagai sudut pandang, atau sudut pandang atasan, rekan, kerja, bawahan, serta konsumen. Diharapkan hasil penilaian akan lebih objektif. Hasil penilaian biasanya diteruskan ke bagian personalia, atau bila mana perlu, diproses untuk keperluan lebih lanjut dan kemudian menyimpan datanya dalam catatan arsip pegawai. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat dalam penilaian kinerja. Bias atau yang umum terjadi. Kendala hukum atau legal, penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi, tidak sah atau tidak legal. Apapun format penilaian yang digunakan harus sah dan dapat dipercaya. Bias oleh penilai meliputi halo efek, kesalahan kecenderungan terpusat, terlalu lunak atau terlalu keras, penyimpanan lintas budaya, prasangka pribadi, pengaruh kesan terakhir. Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja dibagi menjadi 3. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas, serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. 2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam
bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Yang ketiga, kemampuan hubungan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, dan lain-lain. Berikut metode penilaian kinerja. Yang pertama, rating scale atau skala peringkat. Merupakan metode yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam penilaian prestasi. Penilaian diharuskan melakukan penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, penilaian didasarkan pada pendapat para penilai, dan seringkali kriteria-kriterianya tidak berkaitan langsung dengan hasil kerja. Penilai diberi formulir yang berisi sejumlah sifat dan ciri-ciri hasil karyawan yang harus diisi, seperti kemandirian, inisiatif, sikap, kerjasama, dan seterusnya. Penilaian pada umumnya diisi oleh atasan yang memutuskan pendapat apa yang paling sesuai untuk setiap tingkatan hasil kerja. Pendapatan penilaian diberi nilai kuantitatif atau bobot, yang mencerminkan nilai rata-rata untuk kemudian dihitung dan dibandingkan. Keuntungan dari rating scale meliputi biayanya murah dalam penggunaan dan pengembangannya. Penilaiannya membutuhkan sedikit pelatihan atau waktu untuk menyempurnakan formulir yang ada. Metode ini bisa digunakan untuk banyak karyawan. Kelemahannya, prasangka penilai biasanya akan tampak pada subjektivitasnya dalam metode ini. Kriteria yang spesifik mungkin dihilangkan untuk membuat formulir dapat digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan. Contoh, pemeliharaan peralatan mungkin dihilangkan karena hanya dikerjakan sebagai kecil karyawan. Walaupun dari beberapa karyawan lainnya merupakan bagian penting dari pekerjaannya. Yang kedua, checklist atau daftar pertanyaan. Terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menjelaskan beraneka ragam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Penilai tinggal memilih kata atau pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Penilai biasanya atasan langsung, bagaimanapun juga dengan tanpa pengetahuan penilai, bagian SDM akan memberikan bobot nilai yang berbeda untuk setiap materi pada lembar checklist. Bergantung pada penting tidaknya materi tersebut, hasilnya adalah bobot nilai pada lembar checklist. Bobot nilai mencerminkan tingkat penilaian sehingga total bobot nilai dapat dihitung. Jika mengandung materi yang cukup, checklist bisa dijadikan sebagaimana hasil kerja karyawan yang akurat. Keuntungan dari metode checklist atau daftar pertanyaan, biayanya murah, pengurusannya mudah, penilaian hanya membutuhkan pelatihan yang sederhana dan distandarisasi. Untuk kelemahannya, meliputi kepekaan pada penyimpangan penilaian, terutama halo efek. Lebih mengedepankan kriteria-kriteria dari pribadi karyawan dalam menentukan kriteria hasil kerja. Kesalahan menafsir materi-materi checklist, penentuan bobot nilai tidak seharusnya dilakukan oleh bagian SDM, dan metode ini tidak memungkinkan penilai untuk memberikan nilai yang berbeda. Selanjutnya, forced choice method atau metode dengan pilihan terarah. Metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi subjektivitas penilai, mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan yang deskriptif yang kelihatannya mempunyai nilai yang sama, mengharuskan penilai untuk memilih pernyataan yang paling sesuai dengan pasangan pernyataan tentang karyawan yang dinilai. Keuntungan dari forced choice method mengurangi penyimpangan penilai karena beberapa karyawan harus dinilai seperti atasan kepada yang lainnya. Metode digunakan dan memiliki cangkupan yang luas untuk pekerjaan yang beraneka ragam. Kelemahan dari forced choice method, pernyataan yang bersifat lebih umum tidak bisa mencerminkan hubungan pekerjaan yang spesifik. Seseorang karyawan terkesan diremehkan ketika suatu pernyataan diarahkan ke pilihan yang lainnya. Contohnya, metode ini jarang disukai baik oleh penilai maupun karyawan karena manfaat
umpan balik yang diberikan tidak terlalu banyak. Selain itu, penilai sering merasa keberatan karena dipaksa mengambil keputusan yang dirasa tidak dapat diambil. Selanjutnya, critical incident method atau metode peristiwa kritis. Penilaian didasarkan pada catatan kritis penilai atas perilaku karyawan, misalnya sangat baik atau sangat jelek dalam melaksanakan pekerjaan, atau yang dicatat oleh atasan selama masa penilaian. Kejadian yang dicatat meliputi penjelasan ringkas dari apa yang terjadi, baik kejadian yang positif maupun yang negatif, dan kemudian akan diklasifikasikan oleh bagian SDM ke dalam kategori-kategori, misalnya kontrol keselamatan dan pengembangan karyawan. Keuntungan dari metode ini memberi umpan balik yang terkait langsung dengan pekerjaannya, mengurangi penyimpangan penilai jika penilai mencatat kejadian selama masa penilaian. Kelemahan, penilai seringkali tidak mencatat ketika insiden terjadi atau banyak yang mencatat kejadian dengan antusias, tetapi setelah itu mereka tidak tertarik lagi. Kemudian, tepat sebelum akhir masa penilaian, mereka menambahkan catatan baru ketika itu terjadi. Penyimpangan yang dicatat terkesan dilebih-lebihkan dan atasan mereka terkesan membuat sebuah kasus untuk mendukung pendapatnya yang subjektif ketika formulir diisi secara keseluruhan di akhir masa evaluasi. Atasan terkesan tidak mau melupakan kejadian negatif meskipun sudah lama terjadi. Selanjutnya, metode catatan prestasi. Metode ini berkaitan dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan yang banyak digunakan terutama oleh para profesional, misalnya penampilan, kemampuan bicara, peran kepemimpinan, dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, Virally Accord Rating Scale. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk satu kurun waktu tertentu di masa lalu, dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Metode ini dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, menentukan skala peringkat penilaian prestasi kerja, misalnya sangat memuaskan, acceptable, tidak memuaskan, sangat tidak memuaskan. 2. Menentukan kategori prestasi kerja seseorang untuk dikaitkan dengan skala peringkat tersebut di atas. 3. Uraian prestasi kerja sedemikian rupa sehingga kecenderungan perilaku karyawan yang dinilai terlihat dengan jelas. Kelebihan dari metode ini, pengurangan subjektivitas dalam penilaian, deskripsi prestasi kerja yang baik maupun yang kurang memuaskan dibuat oleh pekerja sendiri, rekan kerja, dan atasan langsung masing-masing. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk menjelaskan metode ini. Selanjutnya, metode Fair Review Method. Maaf, ini salah ketik. Atau metode peninjauan lapangan. Metode ini meletakkan tanggung jawab utama dalam melakukan penilaian kepada para ahli penilaian yang bertugas di bagian SDM. Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada dua pihak, yaitu kepada atasan langsung karyawan yang dinilai untuk diteliti, diubah atau disetujui, dan kepada karyawan sendiri untuk dibicarakan, baik penilaian yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kelebihan dari metode ini, objektivitas lebih terjamin karena penilaian dilakukan oleh para ahli penilaian dan juga tidak pengaruh oleh halo efek. Kelemahan, bagi perusahaan besar menjadi mahal karena harus mendatangkan ahli ke tempat pelaksanaan tugas. Selanjutnya, performance tests on and observation atau tes dan observasi performansi kerja. Karena berbagai pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tes tulis dan peragaan. Misalnya, seorang sekretaris diuji pengetahuannya tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Setelah itu diuji kemampuannya mengerjakan berbagai hal, seperti mengetik, menggunakan telepon, dan praktik kesekretariatan yang dipandang relevan. Kelebihannya, keterkaitan langsung
antara prestasi kerja dan tugas pekerjaan seseorang. Prinsip standarisasi dapat dipegang teguh olehnya. Kelemahannya, biayanya mahal untuk penyediaan alat tes atau mendatangkan penilai dari luar organisasi. Selanjutnya, comparative evaluation approach, pendekatan evaluasi komparatif. Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan karyawan yang lainnya. Terdapat 3 metode yang bisa digunakan. 1. Metode peringkat. Penilai menentukan peringkat bagi sejumlah karyawan mulai dari yang paling berprestasi sampai yang paling tidak berprestasi. Kelebihannya segera terlihat klasifikasi para karyawan yang dinilai dari sudut pandang prestasi kerjanya. Kelemahannya, peringkat yang dibuat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang makna peringkat tersebut. Subjektivitas penilai sulit dihindari. Yang kedua, untuk metode comparative evaluation approach, yaitu distribusi kendali. Penilaian menggolongkan karyawan yang dinilai ke dalam klasifikasi yang berbeda-beda berdasarkan berbagai faktor kritikal yang berlainan, seperti prestasi kerja, ketataan, kedisiplinan, pengendalian biaya, dan sebagainya. Penggolongan kemudian dinyatakan dalam prosentase. Kelebihannya, tersedianya berbagai klasifikasi sehingga kecenderungan menyamaratakan prestasi kerja karyawan yang dinilai. Sikap penilaian yang terlalu lemah atau terlalu keras dapat dihindari. Kelemahannya, peringkat yang dibuat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang makna peringkat tersebut. Metode ketiga dari metode comparative evaluation approach, yaitu metode alokasi angka. Penilaian memberi nilai dalam bentuk angka kepada semua karyawan yang dinilai. Karyawan yang mendapatkan angka tertinggi berarti dipandang sebagai karyawan terbaik, dan yang mendapatkan angka terendah merupakan karyawan yang dinilai paling tidak mampu bekerja. Jumlah nilai bagi semua karyawan ditentukan oleh bagian SDM. Selanjutnya, metode self-appraisal atau penilaian diri sendiri. Penilaian dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahannya sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam perilaku kerja yang dapat diperbaiki pada masa depan, pada masa yang akan datang. Kelebihannya dapat mencegah terjadinya perilaku membenarkan diri, defensive behavior. Metode ini disebut pendekatan masa depan karena karyawan akan memperbaiki diri dalam rangka melakukan tugas-tugas untuk masa yang akan datang dengan lebih baik. Selanjutnya, manajemen by objective atau MOB. Manajemen berdasarkan penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan atau sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Setiap individu menentukan tujuan masing-masing yang dibicarakan dengan atasan dalam periode tertentu. Berikutnya tangan yang akan dihadapi dan cara mengatasinya. Dalam proses pencapaian tujuan, atasan dapat membantu dalam bentuk memberi umpan balik. Di akhir periode yang ditentukan, atasan dan bawahan melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Poin berikutnya, aplikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO. Langkah-langkah dari pendekatan MBO adalah sebagai berikut. Penyusun tujuan perusahaan, penyusunan tujuan departemen, diskusi tujuan individual dalam departemen kepada seluruh karyawan, menetapkan hasil yang diharapkan, peninjauan prestasi, dan pengukuran hasil. Terdapat keuntungan dan kelemahan dalam pendekatan MBO, meliputi keuntungan dengan mendorong setiap karyawan menentukan sendiri sasaran yang spesifik dan menantang.
MBO memiliki potensi memotivasi karyawan. Karyawan mengetahui secara tepat apa yang diharapkan pada dirinya dan apa yang harus mereka capai jika ingin dinilai positif oleh atasannya. Sangat mudah bagi penyelia untuk melakukan penilaian dengan objektif karena kriterianya jelas, yakni berorientasi pada hasil. Penentuan tujuan secara sistematis di seluruh perusahaan memudahkan dalam perencanaan dan koordinasi. Kelemahan yaitu tidak efektif dalam lingkungan di mana manajemen tidak mempercayai karyawannya. Titik berat MBO hanya terhadap hasil sehingga kurang memperhatikan bagaimana cara pencapaiannya. MBO sulit membandingkan tingkat kinerja dari individu yang berbeda karena penilaian berdasarkan sasaran pribadinya. Banyak waktu yang diperlukan untuk menjalankan metode ini. Untuk program penilaian kinerja, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam program penilaian kinerja yang menekankan pelaksanaan penilaian itu sendiri, yaitu tujuan penilaian harus ditentukan di awal, instrumen penilaian. Standar penilaian harus ditetapkan dahulu untuk acuan penskoran dan mengurangi ketidakpuasan orang yang dinilai. Siapa yang menilai, siapa yang dinilai, kapan harus menilai, pelatihan bagi penilai, feedback dan implikasi. Selanjutnya, perusahaan mendapatkan sukses melalui penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja yang objektif sangat membantu perusahaan dalam hal sebagai berikut. Menghilangkan standar-standar yang berbeda antara para manajer atau penilai, motivasi dengan penilai kinerja, menciptakan karyawan yang produktif, menghilangkan kecenderungan untuk menilai karyawan berdasarkan kepribadian mereka. Ya, seperti itu yang dapat saya bagikan dan saya terangkan. Terima kasih sudah